Kita ini teman-teman sangat bersyukur dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bersyukur? Karena hari ini kita bisa mengerti cara mandi yang benar. Ketahuilah bahwa cara mandi yang benar itu Rasulullah yang mengajarkan. Beristinja, ya, berwudu. Masyaallah, monggo. Sampai hari ini pun di dunia yang katanya modern, tradisi seperti itu tidak dimiliki oleh mereka. Mungkin ada yang pernah nonton film-film ya, kalau belum datang ke Amerika atau negara-negara Eropa misalnya, banyak orang bangun tidur ya langsung pergi, nggak seperti yang diajarkan dalam Islam, nyuci tangan, berwudu, apalagi mandi. Bahkan ketika antara suami istri berhubungan pun ya sudah langsung begitu aja. Jadi masalah sekedar mandi, ya, mandi jinabat itu luar biasa. Antum melihat di sini bersih. Kenapa? Karena kita biasa bersuci. Ada bab khusus dalam Islam ini namanya at-thaharah. Sementara di mereka tidak memiliki itu. Kadang-kadang banyak, beberapa kali saya lihat ya, video ini ya, pakai celana, kemudian BAB gitu di dalam toko, ya udah gitu aja. Nanti ditendang pakai kakinya minggir. Itu di lantai di tempat belanja. Maka saya ingat kala itu salah seorang syekh bercerita kepada kami ketika Ali Juraisyah kalau nggak salah waktu itu bercerita kepada kami ketika beliau baru datang di Amerika, diterima di ruang tunggu di bandara. Tiba-tiba beliau mencium bau yang sangat amis, busuk, pokoknya nggak nyaman sama sekali. Beliau hampir muntah berada di tempat situ. Maka beliau bertanya kepada temannya yang agak telat menjemput. Ternyata itu, ya saya lihatlah orang-orang di sana itu. Jadi di sekitarnya itu ada penduduk setempat, ya orang sana asli, yang udah berkumpul-kumpul begitu, ya penumpang semuanya. Apa yang terjadi? Mereka biasa tidak istinja. Tidak istinja. Entah mandi sudah berapa hari. Jadi bersyukur sekali teman-teman semuanya, kita diajarinya untuk potong kuku, ya, maksimal 40 hari, potong rambut juga begitu, maksimal 40 hari. Ya setiap Jumat, yes. Tapi apabila tidak bisa, maksimal berapa? 40 hari. Bulu ketiak tidak dibiarkan, tapi diapain? Ya not full ibit, dicabut, bukan dikerok. Apa bedanya? Karena ketika dicabut, pori-porinya lebih besar dan akan memperlancar keluarnya keringat itu bedanya. Tapi bagian yang lain tidak boleh dicabut. Bulu-bulu yang lain jangan dicabut, itu menyakitkan. Maka kadang-kadang ada yang mengilustrasikan hidup ini kadang-kadang jadilah seperti bulu ketiak. Walaupun terhimpit di tempat yang pengap, dia bisa bertumbuh. Iya kan? Gua nih suara enak, pengap ya, bau, tapi bisa bertumbuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi belum hal-hal yang lain, masalah khitan, masalah makanan, hampir seluruh kegiatan yang dijalani sebagai seorang muslim, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur aja ada adabnya, berpakaian ada adabnya, bicara ada adabnya, semua itu indah. Kita itu baru tahu keindahan Islam ini ketika kita bergaul dengan orang-orang yang non muslim.
Mungkin nampak keren, nampak indah, nampak cantik, yes. Tapi itu hanya bukan yang sebenarnya. Bukan yang sebenarnya. Nggak seindah yang nampak di film-film. Jangan tertipu. Coba sesekali ketemu langsung dengan orangnya. Saya sering banget ketemu artis, aktris, baik yang nasional maupun internasional itu. Kalau di bandara kan bisa ketemu siapa aja. Ini ternyata biasa. Tidak secantik, tidak seganteng yang ada di mana? Di film-film, di TV-TV. Hingga kita merasa bersyukur, bukan merendahkan, tapi agar kita bisa mensyukuri karunia Allah berupa al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah itu bukan pendiri Islam, Rasulullah ini perangkum, pelengkap, karena Islam ini ada sejak zaman yang pertama. Jadi bukan Rasulullah yang mendirikan Islam, tapi ini adalah milik Allah yang diturunkan ke bumi melalui seluruh nabi dan rasulnya. Nah, teman-teman semuanya, kemarin kita telah berbicara tentang bagaimana kita memperoleh rezeki yang besar dan rezeki yang standar. Kalau mau rezeki yang standar, bekerjalah yang standar. Mencangkul, berkebun, mengajar, ya, beternak. Tapi kalau kita menginginkan yang gede, yang besar, bukan dengan bekerja seperti itu, tapi dengan jualan gagasan. Kita bermain di wilayah ide, wilayah gagasan. Biasanya selama ini belum ada yang kurban unta. Bisakah kira-kira ada yang menghadirkan unta ke Indonesia untuk dijadikan kurban? Ya? Oke, Mas, kira-kira menarik nggak? Kurban unta. Saya yakin banyak. Ketika dulu kurma itu belum bisa berbuah di Indonesia ini. Kemudian ada beberapa orang yang mencoba dan akhirnya berhasil. Di Pasuruan ada, di Ponorogo ada, di kawasan pantai utara ada. Itu berlimpah itu kurmanya. Itu respon dari masyarakat kayak apa? Kemudian menanam pohon zaitun. Saya punya kawan grup ini di Surabaya ini yang permintaan untuk nasional aja setiap hari itu berkuintal-kintal, tapi masih belum bisa terpenuhi. Bagaimana cara dia? Dia nyari tanah-tanah yang murah. Tanah-tanah yang murah. Katakanlah ada 1 hektar. Mungkin per meternya 50.000. Nggak nyampe 100.000. Paling tinggi 100.000 lah gitu kira-kira. Nah, itu dikapling-kapling. 150 meter, 200 meter. Ini di-share ke teman-teman. Siapa yang mau beli tanah ini? Nah, karena ini masih pinggir tempatnya, dipakailah oleh kawan kita ini untuk apa? Untuk menanam pohon zaitun. Jadi nanti ada sharing profitnya. Dari sebelum mereka ini lahan itu dipakai, ya, maka dipakai untuk menanam zaitun. Dan nanti apabila didirikan rumah, tetap ada bagian, ada beberapa pohon yang masih tetap produktif. Tidak hanya menanam, tapi juga menyalurkannya. Bisa nggak kira-kira di sini mencari lahan-lahan? Tidak harus kita beli sendiri. Jual ide. Itu kan jual ide. Jual gagasan. Ini ada bukit depannya ke arah Pampung, ini kanan jalan. Depannya Pak Lurah ya. Ada bukit itu sekitar berapa itu? Total 10 sampai 12 hektar. Harga 300. Mana ini? Bukitnya mana ini? Yang ini ya. Itu dijual, yang atasnya ada
satu makam itu makam pemiliknya dan bisa dipindah. Katanya bagus sekali, saya belum pernah sampai sana. Bayangkan 300.000 di sini, akhi. Antum naik ke arah kemarin itu, ya, ke arah Madirdo yang atas kemarin itu sudah 1,5 juta. Yang kita ke arah Mahatnya itu, kalau Madirdo sendiri udah sampai 5 juta. Di kawasan wisatanya udah 5 juta per meter. Dan di sini masih ada 300, mungkin ditawar lagi, tapi juga 12 hektar. Duitnya sopo? Ya jangan nunggu duitmu. Kadang-kadang ada orang tuh bingung ketika dapat duit banyak mau bisnis apa ya? Iya enggak? Belum tentu loh kalau antum alasannya saya nggak punya modal. Ketika betul-betul dapat modal, antum masih bingung, argi opo? Untuk apa dapat duit? Untuk apa duit segitu besar ini? Nah, sekarang latihan. Kira-kira kalau lahan seperti itu di kapling-kapling dapat berapa? Mungkin ada mahatnya di atas sana. Khusus 1 hektar untuk mahat, ada masjidnya, ada rumah para asatidnya, rumah kiainya, untuk santrinya, untuk belajarnya, untuk tidurnya. Hah? Ada lapangan apanya, Mas? Lapangan kelinci. Iya tuh, untuk 1 hektar itu khusus lingkungan pesantren. Dan siapa orang-orang yang berada di sekitar tanah itu? Kan masih ada 9 hektar atau 11 hektar kan? Ambillah untuk pondok 2 hektar. Jelek-jeleknya ada 8 hektar lagi. Di kapling-kapling 300 meter, 400 meter. Banyak orang-orang dari kota itu pengen nyari tempat yang dingin dan dekat pesantren. Tuh. Kira-kira kalau dijual 500 per meter atau katakanlah 1 juta karena untuk apa? Pematangan lahan dan sebagainya. Laku nggak kira-kira? Laku, akhi. Jual ide. Nah, nanti pemilik lahannya dibilangin, Pak, kita akan begini-begini. Bapak sepakat di harga 300.000. Nanti kita jual harga sekian, Bapak dapat sekian persen. Udah gimana? Tapi kita nggak punya duit apa-apa sekarang. Ya. Orang-orang yang bermain di wilayah properti itu tidak selalu dengan modalnya sendiri, kebanyakan dengan ide. Dengan ide. Ide gagasan tentang off-road. Ini dari teman kita. Ada teman saya yang dulu ketika duduk-duduk di terminal ngobrol-ngobrol. Wah, ini ada banyak spot ya, tempat-tempat yang bagus di kawasan kita ini. Tapi sulit dijangkau. Jalan kakinya berat, medannya jauh. Bisanya dengan off-road. Itu apa namanya? Jeep-jeep itu. Akhirnya ide itu disampaikan ke orang lain. Tiba-tiba ada yang mulai beli Jeep 1, 2. Paketnya 300, 500, 400, 500 dan seterusnya. Yang sekipan ya toh. Naik ya terus ke Sendang sampai ke Ngelora. 400, 500 itu 1 Jeep. Yang kemarin Sakura Hill ada yang pernah ikut? Ya. Di Kemoneng juga begitu. Lihat, mulai dari sebuah ide. Ya, teman-teman semuanya, ini hal-hal yang ada di sekitar kita. Adakah yang lebih besar? Sangat banyak. Sangat banyak. Orang-orang yang punya ide, orang-orang yang punya gagasan, itulah yang sedang dicari. Kalau kita ingin menjadi orang hebat, orang besar, punya penghasilan besar, bermainlah di wilayah ide, juallah gagasan. Nah, materi ini akan kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, agar gagasan atau ide kita ini bisa terwujud,
Maka ada satu rahasia yang sangat penting. Apa itu? Komunikasi. Sehebat apapun ide, sebrilian apapun berpikir kita, tapi kalau tidak bisa mengkomunikasikan, maka itu hanya jadi sampah pemikiran. Disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu berkomunikasi. Komunikasi itu tidak mesti dengan verbal, dengan bicara. Arti komunikasi itu adalah apa yang ada pada diri saya, di diri kita itu bisa diterima oleh lawan bicara kita atau orang lain. Kita bisa berbicara kayak ilmu Tarsan itu. Gitu? Ada orang asing datang ke sini misalnya. Kalau tangannya begini, artinya dia pengen makan. Tidak harus ngomong. Jadi dengan suatu cara di mana orang bisa memahami. Dan ini salah satu kelemahan pendidikan kita, di mana ilmu komunikasi ini tidak diajarkan dengan baik di kelas-kelas kita. Nah, dalam hal komunikasi efektif ini kelanjutan bagaimana ide itu nanti jadi terwujud. Rahasia kita menyampaikan ide atau gagasan kepada orang-orang yang berkompeten itu semuanya ada pada 3 menit pertama. Dan termasuk ini ilmu kita ceramah, pidato, seminar, presentasi. Ya, karena ide itu harus dipresentasikan. Itu sangat tergantung 3 menit pertama. Jadi yang sangat menentukan itu adalah apa? 3 menit opener, 3 menit pembukaan. Makanya Al-Quran sering dibuka dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Sesuatu yang menimbulkan apa? Pertanyaan. Amma yatasaalun. Jadi sebenarnya kalau kita mendalami ilmu bahasa, kita akan mengerti. Kita ini telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali sebuah sesi pembicaraan dengan hal-hal yang menarik minat. Maka jangan pernah disepelekan 3 menit pertamamu. Disitulah kunci kamu akan berhasil atau tidak untuk seterusnya. Maka dalam ceramah tolong diingat-ingat betul, jangan suka mengulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama, marilah kita puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan you baru ngomong tadi alhamdulillah. Sholawat serta salam. Ingat pengulangan lagi. Ngapain gitu? Iya dah. Pernah nggak kita ngadain acara seperti itu? Nanti pejabatnya ngomong itu pembukaan ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, sholawat dan salam. Terus begitu. Kayak lomba pidato. Kan bosen, Mas. Kalau sudah pakai bahasa Arab ya sudah lah. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia langsung aja. Bismillah, alhamdulillah, terus pakai bahasa Indonesia. Jangan mubazir. Jadi orang-orang yang sangat berhasil dalam hal presentasi ataupun memberi motivasi itu sangat tergantung pada menit-menit awal. Hingga ketika antum mau mempresentasikan apapun, perhatikan itu. Begitu pula kalau nanti hubungannya dengan bisnis, hubungannya dengan uang besar, hubungannya dengan gagasan besar. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang itu karena mereka super sibuk, kadang-kadang hanya 1 menit, 2 menit. Nggak mungkin berjam-jam. Kalau bisa bertemu berjam-jam itu pengangguran. Tapi kalau mereka ini orang-orang yang sudah super sibuk. Ada orang-orang di dunia ini untuk bertemu aja harus menunggu 3 tahun yang akan datang. Ada yang 8 tahun yang akan datang.
Saya ingat ketika guru besar kami ingin menemui salah seorang profesor kala itu. Ketika tanya kepada ini sekretarisnya, ini baru bisa ditemui 8 tahun yang akan datang. Gimana tuh? Iya, kalau si urip ya tuh. Jadi waktu itu kita baru mengerti al-waktu athmanu minaz zahab. Bahwa waktu itu lebih mahal dari emas itu ketika ketemu orang-orang hebat seperti itu. Ingat kalau kita mempresentasi hal besar, kadang-kadang sambil jalan di lift, ketemu di bandara, ngomong sebentar, gimana bang gini? Oke. Dealnya itu seringkali dalam hal-hal yang dalam momen-momen yang singkat seperti itu. Pi Haris gelem rabi karo kae. Iya, iya. Bang, saya punya ide mau bikin kondominium apartemen. Yang pertama terbesar di Tawangmangu. Tanahnya gimana, harganya berapa, BEP-nya, kembali modalnya perlu berapa lama, siapa calon pembelinya. Cepat, red. Yang penting untung. Maka diingat, kalau kita ketemu orang-orang yang sukses, orang yang kaya raya, para pengusaha, jangan pernah minta bantuan. Kemarin diingatkan kan, jangan pernah minta bantuan. Tapi katakanlah, Pak, maaf, apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Sebenarnya Bapak, saya punya ide nih, saya punya gagasan ini. Nah, sampaikan itu. Berlatihlah. Ya, kita memiliki gagasan terhadap banyak hal, dilatih aja. Dan berlatih untuk mempresentasikannya. Jangan bayangkan presentasi itu harus pakai tertulis rapi di ruangan, itu yang resmi. Tapi sering deal-deal besar itu di tempat-tempat yang tidak pernah kita sangka, di warung, di kafe, di resto, di pesawat mungkin, di bandara mungkin, pas papasan di mana. Nah, ini tips-tipsnya. Yang pertama, ketika kita ketemu dengan siapapun atau kita ketemu dengan orang lain, yang pertama, samakanlah frekuensi. Frekuensi kita dengan orang lain disamakan. Sebenarnya ini rahasia. Kalau saya ngisi taklim biasanya saya minta kita untuk baca bersama, baca Al-Fatihah, baca surat bersama. Kalau SDK di luar biasanya saya baca dulu kemudian diikuti kayak talqin begitu. Untuk apa? Menyamakan frekuensi. Karena ketika kita dengan mereka sudah sefrekuensi, itu akan enak menyampaikan apa saja. Itu rahasianya itu begitu. Karena orang datang ke tempat kita ini, kalau taklim besar ya, ada yang tadi baru dimarahin istrinya, dimarahin suaminya, dimarahin bosnya, ada persoalan anaknya sakit ini, ayamnya sakit, kucingnya hilang, ada saja ya tanamannya belum jadi ditanam karena banjir, banyak. Jadi ketika datang itu dengan berbagai macam persoalan sendiri-sendiri, ini disamakan. Salah satunya dengan membaca bersama. Nah, begitu pula ketika kita ketemu dengan orang, ya, siapapun orang itu. Bagaimana cara agar kita menyamakan frekuensi? Carilah minat orang tersebut. Orang ini senangnya apa ini? Jadi kita harus belajar banyak melihat, banyak memperhatikan, ya. Antum harus latihan, teman-teman semuanya. Karena kita ini dicipta oleh Allah untuk menjadi makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bitab'i, kata Ibnu Khaldun. Kita ini makhluk sosial yang tidak mungkin akan hidup sendiri. Kita semuanya terus berhubungan dengan orang lain. Jadi agar kita ini mudah menjalin komunikasi dengan siapapun, perhatikan
Apa sesuatu yang jadi minat, hobi, kesukaan orang tersebut. Atau mungkin prestasi-prestasinya. Ya. Atau misalnya bersilaturahim ke siapa? Ustaz Zainal Amri ya, yang kuda itu. Karena dari NTB beliau. Ya. Ajaklah ngobrol, Ustaz gimana kudanya? Ini kira-kira dia akan mampu bercerita berjam-jam, nggak ada habisnya, nggak bosen. Kita ngerti ini titik sama yang menyamakan frekuensi. Kita harus ngerti itu. Jangan melulu tentang diri kita, tapi kita harus belajar apa? Mengerti, memahami. Kita harus banyak memahami. Kita masuk ke rumah orang, lihat, ya tetap dijaga pandangannya. Ya celinguan oleh tapi masih terkendali. Oh, ini. Wah ini Pak bagus nih fotonya, lagi di mana Bapak ini? Kayaknya lagi seneng ke gunung ya. Iya itu di Mungkrang itu. Wah, ajaklah bicara tentang pengalaman yang ada di foto dia itu. Langsung begitu. Jangan buru-buru, Pak saya dari Eskarima, saya hafal Quran, saya begini-begini. Alah, nggak menarik bagi dia. Setiap orang itu tertarik kepada hidupnya sendiri, bukan hidup orang lain. Agar antum menjadi kaifa taksibul akharin wa tu'assiru alaihim. Ini ada buku lama banget ini. Sudah ditranslate ke berbagai bahasa. Ya. Judulnya itu tadi. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nanti saya share covernya. Saya punya bukunya. Itu bagus sekali. Ya, bagus sekali. Jadi cari minat. Ada orang lagi, kita mau bertamu, beliau lagi mainin burung. Udah tanya aja, wah burungnya bagus sekali Bapak. Ya ini dia akan langsung bercerita. Yang penting kita bisa diterima dulu dengan senang. Bagaimana caranya? Masuklah ke dalam apa yang disenangi oleh orang tersebut, bukan apa yang menjadi kesenanganmu. Kamu bertamu kepada orang yang senang burung, sementara kamu benci. Pak, dalam Islam nggak boleh tuh menyiksa burung. Apalagi nggak ada jodohnya begini. Dosa Pak, sebaiknya dilepas. Kira-kira nanti mau presentasi gimana tuh? Kadang-kadang saya ketemu kawan itu, Ustadz ini kacamatanya baru ya? Emang kenapa? Tambah ganteng. Padahal ya biasa aja. Coba ketemu kawan antum begitu. Saya sering salaman dengan orang-orang yang lebih senior dari saya umurnya. Udah lama gak ketemu. Gimana bang kabarnya? Makin muda aja. Disanjung begitu. Apa ya, dia melihat dirinya. Masuklah. Ketemu santri juga begitu. Apa minatnya anak ini? Latihan. Jadi kan ini laboratorium antum ini, mumpung di pondok ini. Latihan untuk peka mengenal orang lain. Belajar dari para santri juga boleh. Kan antum tahu ini petanya, anak-anak ini sukanya yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa. Kalau ada anak itu sukanya game, masuklah dari permainan game. Ada film bagus bikinan Jepang itu. Anak-anak yang selama ini itu sukanya main game, kemudian selalu prestasinya buruk ini. Saya lupa filmnya itu. Anak SMA gitu lah. Akhirnya dia dileskan oleh orang tuanya. Selalu pergi. Akhirnya ketemulah guru yang pinter ngeles. Dibuka bagaimana caranya? Dari bahasa game. Gamer itu kan terlatih untuk tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Hah? Mau menyerang dari sini nggak bisa, ibaratnya semua pintu tertutup, maka dia akan mencari peluang, ada jendela. Nggak bisa meloncat, nggak bisa berlari, maka dia akan merangkak.
nggak ada habisnya. Dia mengerti bahasa game. Kita memang perlu tahu banyak hal. Walaupun nanti yang fokus, yang keahlian itu lain lagi. Ilmu tentang manusia. Hingga, mohon maaf, saya sering, teman-teman tuh heran, gimana saya baru ketemu dengan seseorang, dalam waktu kurang dari 5 menit, saya memiliki informasi yang banyak tentang orang itu. Kadang-kadang kita beli minuman ronde itu loh, yang hangat-hangat tuh ya. Wah, kita sanjung ini rondenya enak, kayaknya ini warisan ya Pak. Langsung dia cerita, ini memang warisan dek. Saya punya 2 anak, sudah kuliah semuanya. Mulai tahun berapa Pak? Wah, itu panjang kali lebar tuh. Bagaimana dia menceritakan karirnya sampai bisa mengkuliahkan anaknya melalui jualan ronde. Tuh, ilmu itu. Bagaimana dia mau terus terang sebegitunya? Karena kita tahu apa yang menjadi hobinya. Nah, nanti presentasi bisnis itu sedikit aja. Pak, saya mau bikin gini. Ya, butuh dana berapa? Nah, kan gitu. Jadi bisnis itu sedikit aja. Ya, nanti proposalnya Pak kita kirim, minta emailnya atau apa. Selesai enggak? Minimal kita itu sudah diterima, ada tempat di hati kita. Ada tempat kita itu di hati dia. Akan diingat-ingat tuh itu. Ya, cari. Jangan egois. Jangan egois. Aku kan begini. No. Kita dilatih bukan untuk jadi bunglon ya, bukan untuk jadi munafik. Tapi bagaimana kita mengerti tentang orang lain dan kita membuat orang lain senang. Ya enggak? Dulu ketika Deddy Corbuzier, memang sejak kecil dia maniak sulap ya. Ya, maniak sulap dia itu. Saya lupa kemarin dia bayar pajak itu 13,4 miliar atau berapa. Pajaknya aja itu. Berarti duitnya piro ini? Kalau pajaknya aja segitu. Jadi ketika dia sekolah SD kelas 5 atau kelas 6 saya lupa, dia cerita sendiri. Ketika pulang itu nilainya merah-merah begitu. Ya, merah. Kan nggak bagus tuh. Orang tuanya nggak marah. Dad, asal you dapat nilai 7, ayah akan belikan alat sulap yang kamu suka. Serius ya? Serius. Akhirnya dia belajar betulan. Untuk apa? Bukan karena pengen nilai loh dia. Pengen alat sulapnya itu. Dia termotivasi. Apalagi hanya angka 7, kecil. Nggak minta 9 ayahnya. Enteng. Apa yang terjadi? Ternyata angkanya malah sempurna. Tidaknya 7. Dia ingat kisah itu. Ingat kisah itu. Dan itulah yang dipakai untuk memotivasi dirinya dan orang lain. Berangkat dari sesuatu yang sangat diminati. Ada teman, misalnya Mas Yusuf, senengannya kopi. Aja ngomong liane, udah ngomong kopi aja. Udah nanti dia akan bisa cerita banyak-banyak. Karena ketika kita ketemu orang lain, kosongkan gelasmu. Kosongkan gelasmu. Apalagi kalau dengan guru. Walaupun antum udah tahu, pura-pura nggak tahu aja. Dan bisa jadi pengetahuan yang datang ke kita itu dari versi yang lain. Ada pengayaan. Bila kita belum tahu akhirnya jadi tahu, kalau udah tahu akan semakin tambah. Kekayaan kita, perbendaharaan pengetahuan kita semakin bertambah, itu yang penting. Ya. Mungkin ada yang pernah berprestasi apa, dengar-dengar, kalau tidak dianya mungkin keluarganya, ada anaknya. Iya tak? Anaknya. Pak, katanya anaknya diterima ini. Di kedutaan, anaknya diterima Pak. Pernah ikut olimpiade apa. Wah, senang dia.
disanjung. Mereka merasa tersanjung. Orang yang mampu memperlakukan orang lain dengan cara yang sangat menyenangkan itu akan mudah diterima dimanapun. Ini ilmu yang sangat langka, ilmu yang sangat mahal, teman-teman semuanya. Kalau antum menguasai, antum akan bisa menjadi apa aja. Antum jadi kiai perlu itu. Antum jadi ustadz perlu itu. Jadi motivator perlu itu. Jadi pengusaha sangat perlu itu. Ya. Berlatih nanti. Dengan teman aja juga begitu. Coba kalau ketemu teman yang ditanyakan, jangan sesuatu yang nyebelin dia. Jangan ditanya tentang hafalan dia. Jangan dong. Dia nggak suka kalau disinggung titik itu. Misalnya tentang apa yang menjadi minat dia. Dengan adik, kalau kamu punya adik, kakak, coba. Dengan orang tua sendiri. Anak saya itu kadang-kadang senangannya drakor. Saya tanya ini, drama Korea itu. Apa ini yang menarik, Dek? Coba kirimin Abi ini. Ya saya hanya nonton anunya aja, judulnya, bagus ya ini. Ya, nanti kalau ketemu saya di Bi, ini sudah nonton belum? Tapi dari sana saya setelah itu akan masuk memberikan nasihat. Itu gampang. Gitu. Gampang nanti. Karena semua orang, semua anak itu minta dihargai. Ya enggak? Minta dihargai. Kita segede ini, kita itu lebih suka melakukan sesuatu bukan karena dituntut, karena termotivasi. Ya. Ini yang lain, yang kedua adalah dengan mengingat namanya dan menyebutnya. Jadi kalau ketemu seseorang, sebut namanya. Bahkan akan hebat sekali setelah 10 tahun antum diingat namanya. Dulu ada ulama besar di Mesir, teman-teman semuanya. Jadi kalau ketemu dengan kawannya, itu selalu ditanya anaknya berapa, usianya berapa, namanya siapa. 5 tahun, 10 tahun ketemu lagi, beliau langsung menanyakan bagaimana Ahmad. Sekarang kan usianya udah 12 tahun. Nah itu gimana kira-kira? Sampai sang ulama itu, ya, sangat terkenalnya, penyakit anaknya itu, sejarah anaknya itu punya buku sendiri-sendiri. Melebihi catatan dokter. Jadi sejak kecil lahir sekian, sakitnya ini, obatnya ini, dokternya ini. Jadi punya kasyaf dia. Kayak rapot begini. Rapot perjalanan setiap anak. Salah satu nama putranya adalah Saiful Islam. Beliau menceritakan bagaimana sang ayah melakukan itu. Dan kemampuan beliau menghafal nama itu hebat. Nah, coba antum latihan. Latihan kalau ke teman-teman, masuk nyeluk gendut kan enggak. Apalagi kalau ada seseorang yang dia itu nggak senang dipanggil gendut. Masya Allah bang, sekarang tambah subur ya, tambah makmur namanya. Jangan gendut. Walaupun sama sejatinya, gendut is seksi kan begitu. Hidup ini akan menyenangkan dengan cara seperti itu. Latihan menghafal nama. Sebut nama kalau kita berbicara. Maka kalau ada orang WA ke saya, nggak ada nama, nggak saya angkat. Sampai dia WA. Siapa namanya? Gitu. Akan selalu begitu. Ya enak. Hei. Hai. Ketika Rasulullah kedatangan siapa? Sayyidina Ali atau siapa? Man fil bab? Ana man. Sebutkan nama. Bahkan ketika Rasulullah bertamu ke pintu langit juga begitu. Ya Jibril, man ma'ak, siapa bersamamu?
Muhammad, disebut nama. Antum ketemu cewek udah lama pisah 10 tahun karena antum jadi melajari ilmu kiai, wah masih ingat nama dia, apalagi nama panggilannya. Wah, kira-kira gimana? Iya, Masya Allah. Saya tuh waktu dulu ya, saya masih bujang, ingat bujang atau baru nikah saya dulu. Kemudian bertandang ke rumah seorang teman. Nama anak ini Hamzah, senangnya main pedang-pedangan gitu. Jadi sebelum saya datang ke rumah teman saya ini, dia guru. Saat ini maaf ini motornya baru diservis anak saya. Jadi motornya dicopotin, dipukul sama anaknya ini tadi. Senangnya perang-perang, tak ajari ilmu pedang. Itu teringat ketika dia sudah di Libya, anak kecil itu tadi. Ustaz ingat nggak dulu ngajarin saya pedang-pedang waktu kecil? Oh, saya sebut nama dia. Ustaz masih ingat? Wah, lihat tuh. Hal-hal kecil kadang-kadang, ya, akan menjadi luar biasa. Just a name, sebuah nama itu sangat penting bila disebut. Makanya ketika kita sangat sibuk, kemudian Allah itu kulayamin huwa fi sya'an, Allah itu sangat sibuk. Kalau saya sibuk, ada taklim banyak ribuan orang, kemudian ada yang manggil Syam, kira-kira saya menoleh nggak? Saya mesti menoleh. Kalau yang dipanggil hey, saya nggak merasa itu aku. Tapi kalau panggil nama saya setidaknya akan menoleh, walaupun saya sibuk kayak apa. Betul nggak? Masalah diladeni atau tidak itu nomor sekian. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap saat Allah dalam kesibukannya. Kemudian you panggil namanya, ya Allah, dengan zikir itu. Hah? Fadhkuruni adhkurkum, panggil, sebut nama dia. Allah itu ada. Kapan? Kapan Allah itu ada? Kalau saya mati. Ini ilustrasinya. Kalau saya mati, kemudian antum datang. Gimana? Jenazahnya udah dimandiin belum? Ya, aku kok angel lagi. Si soleh aja deh, biar nggak canggung. Kalau soleh ini meninggal misalnya, antum mau ngomong, tanyanya, soleh dia dimandiin belum? Pertanyaan antum, soleh atau jenazah? Hah? Jadi yang meninggal si soleh ini. Kalau kita mau tanya gimana? Si soleh dia dimandiin atau jenazahnya dia dimandiin belum? Atau mayatnya dimandiin belum? Jenazahnya kan? Kemana kalimat solehnya? Hilang. Iya dah, hilang. Nama itu hilang. Betul kan? Nggak ada soleh. Begitu mau dikafani, soleh dia dikafani belum? Yang ada adalah mayatnya udah dikafani atau belum, jenazahnya udah dikafani atau belum. Solehnya hilang lagi. Tuh. Ketika mau disolatin, gimana? Soleh atau jenazah? Jenazahnya lagi. Betul kan? 3 momen hilang namanya. Begitu dimakamkan gimana? Ditulis di sana almarhum soleh, bukan almarhum jenazah lagi. Disebut kembali apanya? Namanya. Betul? Jadi nama itu adalah ruh, sebutan untuk jiwa, bukan untuk fisik. Ketika kembali dimakamkan, maka ruh itu sebenarnya kembali ke makam itu, namun tidak bersatu dalam jasad sebagaimana ketika di dunia.
maka soleh tadi akan lagi hadir ketika namanya disebut. Ketika namanya disebut, maka soleh itu akan hadir. Nama Allah ketika antum sebut, maka ia hadir. Allah itu ada di dirimu ketika kamu menyebutnya. Allah itu ada ketika kita menyebutnya. Tapi bila antum tidak pernah menyebut Allah di dirimu, ya dia tidak pernah hadir. Dia ada namun tidak hadir. Oke dah, itu ilmu lanjutan ya. Kemudian berikutnya, jangan pelit untuk menyanjung atau memuji. Kita bukan menjilat, tapi memuji yang selayaknya bagi orang lain. Hubbus tsana'i min tabi'atil insan. Bahwa cinta sanjungan itu tabiat manusia. Manusia itu suka disanjung, suka dipuji. Dengan partnermu, dengan orang yang kamu ajak bicara, sering-seringlah menyanjungnya. Bukan menjilat, ingat. Ada teman baru dirian pesantren, santrinya 10. Masya Allah, Ustaz, antum sabar sekali ya. Sini setahun, 2 tahun udah ada 10 santrinya. Wah, ini hebat. Nanti semuanya jadi ulama seperti antum. Nah, disanjung. Ustaz, apa antum ini? Wah, setahun baru 10 santrinya. Emang nggak laku pesantrennya? Gimana kira-kira begitu? Iya tuh. Jangan pelit menyanjung. Saya ke tukang cukur manapun, Masya Allah. Hari ini dapat berapa, Bang? Yang dari yang 5.000-an situ sampai yang 10.000, 12.000. Jadi partner, jadi tempat kita bicara enak. Kita puji. Ada yang cepat sekali guntingnya, ya rahmat. Murah, bagus. Iya dah. Puji prestasi orang lain. Jangan terlalu pelit untuk memuji orang lain, menghargai orang lain. Garis, aceh khusuk. Ada temannya lihatlah sesuatu yang pantas untuk dipuji. Akhirnya Masya Allah, suara antum bagus sekali. Bagus kalau bisa masuk dapur. Maksudnya dapur rekaman ya. Gitu. Sama santri, sama murid. Puji itu kemajuan apa yang mereka bisa lakukan. Apalagi kalau urusan dengan bisnis, para pengusaha, sanjung. Antum datang ke amanah itu Pak Pomo udah sepuh. Masya Allah, Pak Pomo ini. Sanjung lah. Di usia Bapak sekian kok masih sehat gini ya Pak ya. Nah, nanti dia akan cerita, saya itu usia sekian Ustaz. Saya biasa setiap hari jualan sekian, makanan saya begini. Oh, asik dia. Setelah itu apa? Ya Ustaz, mampir sarapan. Gitu. Kalau ketemu saya mesti begitu. Jam berapapun itu mesti mampir jak makan. Saya tidak mengharapkan itu loh ya. Tapi itu sedikit bahwasanya ketika kita menghargai orang lain, kita juga dihargai. Bukan kita gila hormat, tapi inilah manusia. Kita membutuhkan, saling membutuhkan. Nanti jangan terlalu egois. Semua harus mengikuti apa yang mau gua. Berlatih. Ya nggak biasa menyanjung, sekarang mulai bisa menyanjung. Rasulullah juga ngajari untuk menyanjung istrinya. Menyanjung sahabat dengan nama-nama yang baik. Ya dah.
dilatih. Karena tidak ada merugi orang-orang yang menyanjung itu. Bukan menjilat. Oke, kita diskusi sambil menunggu Syagomdan nih. Ada yang mau disampaikan? Jadi ilmu komunikasi ini sangat menentukan, ya. Karena semua kita membutuhkannya untuk segala keperluan. Betul? Ya. Siapa namanya? Namanya Arfan. Arfan? Saat kita tentang ilmu komunikasi, saat kita berbicara dengan lawan komunikasi kita, apakah kita fokus ke matanya ataupun ada cara biar eye catching gitu? Mungkin tips-tipsnya. Orang itu tidak suka kalau diselidiki dia. Iya enggak? Ya jangan menunduk terus, ya sesekali lihatlah wajahnya. Jangan ojo nyingkur. Tapi kalau antum selalu melihat matanya, dikira antum lagi mencari sesuatu. Ya. Natural aja. Natural. Karena orang kalau diawasi matanya terus gini, iki nyapo, nyari apa loh, gitu kan? Iya dah, ini penting, bagus pertanyaannya. Jadi jangan sampai orang yang kita ajak bicara ini merasa terselidiki, tertuduh, terhakimi. Maka jaga sikap. Di antara sikapnya ya tadi, berhati-hati menggunakan pandangan. Tapi ya jangan kemana-mana pandangannya yang pada hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Biasa aja. Ya Allah, aina huwa. Ada yang lain? Iya, Mas. Namanya Fauzan. Apa? Namanya Fauzan. Fauzan Sukoharjo. Ya, Masya Allah. Tadi yang tadi masalah 3 menit pertama, yaitu pengalaman Ustadz selain memulai sebuah komunikasi atau mungkin negosiasi selain dalam bentuk pertanyaan itu kayak gimana sih? Soalnya anak orangnya kurang menarik. Belum menarik, kurang Menarik kok. Maksud antum kurang menarik itu gimana? Enggak, anak kurang menarik cuman bagian untuk memeriahkan. Berarti pertanyaan nggak perlu dijawab ya? Pertanyaan diada-adakan itu sulit jawabannya biasanya. Itu biar lebih banyak modelnya loh. Dia carilah minat, carilah hobi, carilah apa yang disukai oleh lawan bicaramu. Misalnya dengan petani, ayo jamaah sekalian, ini panen opo, pengen nggak tanamannya subur? Kalau kita ceramah lah ya, tikusnya nggak datang, hamanya nggak datang, ya, pengen Pak Ustaz. Dan selalu saja kalau ceramah selalu meninggalkan penasaran, hingga perlu next time orang mau datang. Saya kalau punya majelis-majelis itu kebanyakan fanatik mereka, nggak mau diisi oleh orang lain. Ini yang bahaya. Dan selalu mereka tertantang untuk datang karena ada lagi dalam tengah-tengah pembicaraan ada yang tidak saya jelaskan semuanya. Belum saatnya, nanti yang akan datang. Terus. Jadi orang merasa ingin tahu. Itu penting untuk kita mengerti. Yang penting jangan egois ketika berbicara dengan orang lain. Carilah apa yang kira-kira membuat dia senang, nyaman.
Maka yang terakhir nanti, yang terakhir ya, berlatihlah untuk menjadi pendengar yang terbaik. Kita ini belajar berbicara sampai usia 2 tahun. Belajar bicara sejak lahir. Tapi untuk belajar mendengar sampai hari ini kadang kita belum lulus. Ya, kita seringnya maunya ngomong, bicara. Ya. Jadi belajarlah menjadi pendengar yang terbaik. Maka Anda telah menjadi pembicara yang terbaik. Orang itu kalau sudah bisa menjadi pendengar yang terbaik, sejatinya dia pembicara yang terbaik. Pembicara tidak harus betul-betul ngomongnya iya ya. Yang menggairahkan. Gimana, Dek? Iya, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Penuh antusiasme gitu. Menunjukkan bahwa kita itu paham. Kita paham nggak? Enggak, Pak. Yang penting dia melihat hamasah kita, semangat kita itu, dia senang gitu. Kok kayak ya oh gitu loh ya. Belajar untuk berani mendengar. Dan itu tidak gampang loh. Dengar. Tapi aja menang terus, yang perlu komen ya komen. Tapi komentar antum jangan lebih banyak dari yang bicara. Nah, ini yang bahaya. Repot toh. Gitu ya. Ketahui minatnya dulu. Bagaimana agar tahu minat? Ya, Bapak lagi sibuk apa nih? Nih, bisa aja. Bapak nampak sibuk banget nih. Bapak lelah banget. Misalnya. Atau apalah gitu. Nanti antum pelajari, nanti akan ngerti. Ini ilmu yang bisa diperoleh dengan mumarosah. Dengan kita sering melatihnya. Kayak ilmu bela diri itu sejatinya apa sih? Hanya untuk memunculkan refleks aja. Sejatinya itu ketika ada serangan langsung. Karena sejatinya kita ini kan tidak, karena semua kita ini kan atom ya. Unsur-unsur atomik kita ini. Sehingga kita ini tidak betul-betul nempel. Saya tidak betul-betul nempel di sini. Ilmiahnya kan begitu. Ini jadi ada satu lapisan kecil yang nggak nampak. Hanya perasaan saya nempel di kursi, antum nempel di. Jadi manusia ini dalam kuantum fisika kita ini ngambang sejatinya. Karena atom sama atom saling berpendar gini. Hingga kita merasa nempel. Merasa duduk, menyentuh lantai. Padahal itu ada satu lapisan. Maka nanti itu akan untuk bisa menjawab bagaimana ada ilmu pedang itu dengan gerakan tertentu ini meleset kayak kebal, padahal nggak kebal ya, itu mempermainkan lapisan atom itu. Sejatinya begitu. Ada yang lain? Latihan terus ya. Nah, mau sedikit nanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang ilmu komunikasi, yaitu dengan mengetahui kegemaran lawan bicara, yaitu dengan cara bertanya. Nah, tapi kadang Anda menemui orang-orang itu yang tidak suka bertanya. Loh, bukan begini, bro. Bertanya itu tidak kepada orangnya. Antum jangan bertanya, Bapak sukanya apa? Jangan. Kayak gitu lah. Dia tuh nggak suka diusik, nggak suka dikasih tanyain, nggak suka. Mesti ada, ingat. Mesti ada sesuatu yang jadi minat dia. Orang-orang introvert ya, orang-orang yang tertutup itu mesti ada sesuatu yang dia suka. Betul nggak? Betul. Ada anak ini seneng ini game tok, liane diomong takoi matematika, pergi dia. Tapi kalau game, wah dia akan itu dia. Temukan itu. Dan tanda-tandanya ada. Tandanya apa? Mungkin apa yang dipakai, kalau di rumah apa yang tercantal, mungkin aksesoris yang ada di situ, itu bisa menjelaskan tentang apa yang ia suka deh. Para pelukis itu diantaranya ya, dia nggak suka kalau banyak ditanya itu tentang hal lain. Tapi dengan tentang lukisannya, jadi semua orang punya pintu masuk.
Ya. Pintu masuk, cari tahu. Kira-kira apa yang jadi minat dia? Mungkin kita tahu apa kebiasaan dia, yang sering dia baca, yang sering didengar. Akan ada, enggak? Mungkin tidak. Iya enggak? Sukanya makan, ya sudah lewat makan aja. Sukanya traveling, ya traveling. Gitu ya. Mesti ada. Enggak mungkin enggak. Cuma antum belum tahu. Mesti ada. Ada orang sukanya baca buku. Orang-orang seperti itu nggak mau diganggu kan biasanya. Ya sudah, ya buku itu kesukaannya. Tanyakan aja, "Akhi, saya pengen beli buku yang bagus tentang ini, apa ya kira-kira?" Antum bisa ngasih masukan. Nah, kan nanti misalnya gitu. Caranya begitu. As-su'alu nisful ilmi. Dan bertanya itu separuh dari ilmu itu. Ya. Clear ya? Diingat, mesti ada. Nggak mungkin tidak ada. Masa mau ngurep rana disenengi? Ada. Berlatih untuk mencari tahu. Ya udah. Oke, gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.